Sahabatku semua rahimakumullah, hidup ini akan bermakna kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan kita adalah Allah, dan kita semua adalah milik Allah. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku semua rahimakumullah, hidup ini akan bermakna kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan kita adalah Allah, dan kita semua adalah milik Allah. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang menyadari makna ini, dia pasti akan selalu mengevaluasi diri. Apakah aku telah jujur memaknai hidupku dengan sebenar-benarnya, atau selama ini seluruh hidupku, seluruh karirku hanya untuk hal-hal yang sementara, hanya untuk kebutuhan perut, hanya untuk kebutuhan dunia, dan sebagainya. Tetapi ketika seorang hamba dia benar-benar mewakafkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menemukan hakikat yang paling inti dalam hidupnya, bahwa untuk ini aku diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seorang hamba, Abi Amir mendengar tentang kisahnya. Dia berkarir bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun untuk mencapai sebuah puncak karir yang paling tinggi dalam sebuah prestasi akademis. Hamba ini berhasil. Dia menjadi seorang rektor. Begitu dia mencapai puncak tertinggi prestasi akademis itu sebagai seorang rektor, dia tiba-tiba menyadari bahwa ternyata selama ini yang aku perjuangkan hanya untuk karirku, hanya untuk hidupku, hanya untuk kebutuhanku yang sementara. Lalu dia bertanya, nanti ketika aku menghadap Allah, apa yang bisa aku bantukan untuk ayahku? Apa yang bisa aku berikan untuk ibuku? Bisakah aku memberikan mahkota yang indah, yang bercahaya di ubun-ubun ayahku nanti di surga? Apakah cukup aku menjadi seorang rektor? Aku bisa membalas kebaikan ayah dan ibuku itu. Tersadarlah rektor ini, dan tiba-tiba dia kemudian dia pamit, dia minta izin, dia mengundurkan diri. Ketika ditanya, ada apa wahai Pak Rektor? Dia menjawab, yang membuat hidupku bermakna bukan jabatanku, bukan karirku, tapi yang membuat hidupku bermakna kalau aku bersama Al-Quran, kalau aku menghafal Al-Quran. Karena dengan aku hafal Al-Quran dan aku bersama Al-Quran, kelak aku akan bisa menghadiahkan mahkota yang indah untuk ayah ibuku. Rektor ini kemudian pamit, dan dia dalam usianya yang sudah tua, dia tidak merasa gengsi. Dia mendaftar menjadi santri di sebuah pesantren tahfiz. Dia menghafal Al-Quran seperti anak-anak kecil pada umumnya, dan tidak gengsi sedikit pun. Dia menghancurkan gengsinya hanya demi untuk menghadiahkan mahkota untuk ayah ibunya. Rektor ini sekarang sudah mulai menghafal Al-Quran. Saudaraku dan Allah, inilah dia bahwa
jalan menuju Allah butuh pengorbanan. Jalan untuk membahagiakan orang tua butuh pengorbanan. Dan ternyata pengorbanan itu ada di tangan kita, yaitu sejauh mana kita mau bersahabat dengan Al-Quran. Inilah saudaraku, perjuangan seseorang bagaimana menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, menghentak jiwa kita agar kita kembali kepada titik yang paling inti dari kehambaan kita, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi keluarga Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.